Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Kepri, Anda bersama saya Siska Ramalia pada program baru kami di TV Kepri, yaitu Salam Sehat Kepri. Di mana program ini merupakan program yang memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat Kepri tentang dunia kesehatan. Dan pada program ini kami bekerja sama dengan Rumkital Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang yang juga akan menghadirkan narasumber yang handal di bidangnya. Dan pemirsa, pada program Salam Sehat Kepri saya tidak sendiri, melainkan saya akan selalu didampingi oleh rekan saya dari Rumkital Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang. Langsung saja kita sapa bersama rekan saya. Silakan Mbak Husnul. Perkenalkan, saya Kusnul Khotimah. Kali ini saya akan menemani Siska untuk membahas materi kesehatan di episode kita hari ini. Baik, terima kasih Mbak Husnul. Semoga kedepannya kita akan terus berkolaborasi bersama ya. Baik Siska dan pemirsa TV Kepri dimanapun Anda berada, pada tayang episode kali ini kita akan bahas tentang virus corona atau yang biasa disebut dengan nCoV. Mungkin biasa disebut juga dengan COVID-19 ya, yaitu atau mungkin lebih dikenal dengan coronavirus. Oke, yang akan menjadi narasumber kita di coronavirus ini siapa nih Mbak Husnul? Mungkin bisa diperkenalkan sama pemirsa TV Kepri. Iya, baik Siska, pada episode kita hari ini kita akan menghadirkan narasumber kita Mayor Laut Kesehatan Garing W, Dr. Leni Fahila, spesialis penyakit dalam. Baik, apa kabar dokter, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik dokter, kami sudah menyiapkan sedikit pertanyaan mungkin yang bisa menjadi informasi untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang. Silakan Mbak Husnul. Iya, sebenarnya kami itu pengen tahu apa sih itu virus corona, seperti itu dokter. Dulu memang di bulan Desember itu di WHO menyatakan tuh nCoV ya, novel coronavirus. Tetapi belakangan sudah diubah menjadi COVID-19. Itu arti kepanjangannya coronavirus disease 19. Jadi coronavirus itu adalah nama keluarga virus ya. Sebelumnya juga pernah terjadi wabah, mungkin pernah dengar SARS, MERS ya, itu dari coronavirus. Coronavirus ini yang sekarang adalah yang tipe baru. Tipe baru, satu keluarga dengan yang SARS dan MERS, tapi yang tipe baru. Ya. Dan mungkin TV Kepri mempunyai sedikit tayangan untuk coronavirusnya ya. Baik pemirsa, berikut cuplikannya.
Kepri, pemirsa Kepri Sehat, sudah kita saksikan bersama tadi sedikit cuplikan terkait virus COVID-19 atau mungkin lebih dikenal dengan virus corona, yang selain itu sudah juga dijelaskan oleh Dr. Reni Fahila. Oke, kelanjutannya gimana nih, Mbak Husnul, silakan. Ini baik Siska. Untuk dokter, apakah virus corona itu sangat berbahaya untuk kalangan masyarakat di sekitar, dokter? Ya, jadi coronavirus itu seperti flu biasa gejalanya ya, ada demam, batuk, pilek. Berbahaya apabila dia sudah menyerang ke paru-paru bagian bawah. Karena ini nanti akan menyebabkan gangguan pernafasan sehingga terjadinya gagal nafas. Kalau sudah terjadi gagal nafas, dipastikan itu sudah membahayakan bagi penderita. Baik Mbak Husnul dan Dr. Reni, kita jeda sesaat ya. Ya. Oke. Baik pemirsa, kita jeda sesaat. Usai jeda kita akan kembali lagi terkait membahas tentang virus corona atau COVID-19. Tetaplah bersama kami. Salam sehat Kepri. Baik pemirsa TV Kepri, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia dan masih bersama Mbak Husnul ya. Masih terkait pembahasan tentang virus corona atau COVID-19. Oke. Boleh disambung kali ya pertanyaannya. Baik dokter Reni, apakah virus corona itu bisa ditularkan dari manusia ke manusia? Ya, benar sekali ya. Jadi mulanya itu dia coronavirus ini terdapat pada hewan ya. Jadi hewan seperti kelelawar, unggas itu dia saling menularkan sebelumnya. Tapi saat ini sudah berpindah dari hewan ke manusia. Ya, hewan ke hewan ke manusia, tapi belakangan manusia ke manusia. Jadi sudah terjadi penularan dari manusia ke manusia saat ini. Bagaimana kalau gitu dok, bagaimana proses penularannya dari manusia ke manusia? Ada yang mungkin yang mengatakan bahwa jarak 15 meter dari orang yang terinfeksi kita juga udah pasti bisa kena atau bagaimana? Iya, benar sekali ya. Kita harus mengetahui bagaimana cara penularannya. Karena dari cara penularan ini apabila kita mengerti, maka kita bisa menghindar atau memutus mata rantai dari penularan. Pertama, ada 3 hal yang perlu kita pahami. Pertama adalah cara mencuci tangan ya, mencuci tangan. Jadi mungkin perlu diketahui cara mencuci tangan yang baik itu adalah menurut WHO ya. Mungkin saya perlu peragakan ya. Boleh, silakan. Bisa pakai hand sanitizer atau juga bisa pakai sabun dengan air. Pertama dengan gerakan seperti ini, dengan hitungan 1 sampai ke 4, 1 2 3 4. Kemudian punggung 1 2 3 4, 1 2 3 4. Itu adalah gerakan kedua. Yang ketiga seperti ini, 1 2 3 4. Keempat seperti ini, mengunci ya. Mengunci. Kelima begini, ibu jari ya. Hitungannya sama 1 sampai ke 4. Terakhir seperti ini. Kanan dan kiri, 1 2 3 4. Dipastikan tangan kita sudah tersapu oleh sabun ataupun hand sanitizer. Seperti itu. Yang kedua, apabila kita batuk atau pilek, sebaiknya kita yang sakit yang menggunakan masker, bukan yang sehat, tetapi yang sakit. Itu adalah cara praktis untuk mencegah penularan ke orang lain. Nah, apabila ada orang yang sakit di sekitar kita, ada batuk, ada bersin ya, kita harus menjaga jarak. Ada bersin, lalu kita menjaga jarak. Ya minimal 3 meter. Dipastikan itu tidak terkena dengan kita, minimal 3 meter. Mungkin bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, mungkin di sekolah, apabila ada yang sakit, sedang bersin, jaga jarak dengan jarak 3 meter lebih kurang. Seperti itu. Kalau untuk dari, ada yang mengatakan bahwa belum tentu ada orang yang manusia yang terjangkit virus corona, kita berada di dekatnya, belum tentu kita terkena, kan tergantung imunitas tubuh sendiri. Itu bagaimana dok? Ya, virus itu memang sebenarnya belum ada obatnya ya, itu antibodi dari tubuh kita sendiri. Apabila kita terinfeksi virus, dipastikan antibodi kita akan muncul dalam 7 hari. Begitu juga dengan coronavirus. Untuk menghindari dari
penyakit ini, maka kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan cara makan makanan yang sehat, bergizi ya, 4 sehat 5 sempurna, yaitu harus kita pastikan masuk ke dalam tubuh kita. Kedua, olahraga. Karena dengan olahraga itu akan membangkitkan daya tahan tubuh kita, jadi kita tidak gampang sekali sakit seperti itu. Jadi tergantung imun tubuh juga ya, Dok, Iya, ya? imun tubuh. Berarti tidak pasti ada yang kena di sebelah kita juga kena, tergantung imun tubuh kita juga. Tetapi berbeda dengan coronavirus ini. Iya. Walaupun imun tubuh kita kuat, tapi kita harus menghindar juga seperti Tetap itu. harus menghindar ya. Tetap jaga jarak. Apabila ada orang yang sakit, kita sebaiknya jaga jarak yang minimal 3 meter. Minimal 3 Iya. Mungkin saya perlu jelaskan kelemahan dari virus ini ya. Ada 3. Pertama, dia tidak tahan panas. Tidak tahan panas? Iya, benar. Di atas 57 derajat Celcius dipastikan virus akan mati. Seperti itu. Kemudian tadi ya, dengan sabun tadi cuci tangan, itu dia akan mati juga. Seperti itu. Desinfektan yang kita untuk ngepel ya, itu ada komposisinya, ada klorin, dipastikan itu juga menghancurkan virus. Ya. Baik dokter, siapa saja sih yang mudah terjangkit pada virus corona ini? Ya, semua manusia bisa terjangkit, tapi yang paling gampang atau mudah terinfeksi itu adalah orang-orang di mana daya tahan tubuhnya rendah. Ya, seperti orang tua. Dipastikan orang tua sudah mempunyai imun yang rendah, itu gampang sekali terkena. Yang kedua, orang-orang yang menderita penyakit kronis seperti kanker, SLE ya, sakit diabetes, hipertensi, orang tua, yaitu dipastikan daya tahan tubuhnya rendah, maka gampang sekali dia terinfeksi coronavirus seperti itu. Dan selanjutnya dokter, untuk virus corona ini bisa berapa lama tahan hidup di udara luar gitu? Ya, jadi virus ini dia dapat bertahan hidup tuh di bawah setengah jam ya, setengah jam, lebih dari setengah jam, apalagi terpapar dengan sinar matahari, udara bebas, dia tidak bisa hidup, dia akan mati seperti itu. Jadi kalau misalnya ada paket dari luar negeri terjangkit, misal dari Cina gitu, jangan khawatir. Kalau dia terpapar dengan udara, sinar matahari yang lumayan panas, dia akan mati seperti itu. Selain melalui ini dok, melalui manusia ke manusia, mungkin dari manusia itu terkena virus, terus mungkin bisa misalnya contoh pengiriman barang, mengepak barang, kemudian dari barang yang ini bisa pindah ke manusia selanjutnya, apakah bisa dapat tertular mungkin juga? Saya perlu menjelaskan cara penyebarannya ya. Tadi kan ada 2 ya, saya belum jelaskan. Pertama, makanan ya, makan seperti makanan kelelawar tadi, makan kelelawar infeksi. Kedua, dari pernapasan. Bila ada seseorang yang bersin kemudian mengeluarkan uap air yang mengandung virus, terhirup orang sehat, akan masuk ke saluran nafas, dipastikan dia akan tertular, apalagi dia mengalami daya tahan tubuh yang rendah. Seperti itu. Jadi apabila dia bersin, uap air menempel misalnya di pegangan pintu atau di meja, kita menyentuh tidak sengaja, terus kita tidak cuci tangan, menggosok-gosok hidung atau mengucek-ucek mata, itu juga bisa transmisi masuknya virus ke dalam tubuh kita. Jadi memang penting sekali cuci tangan. Sering-sering cuci tangan, ya. Sering-sering cuci tangan. Sering-sering cuci tangan, Mbak Husnul. Oke, Mbak. Oke, masih ada pertanyaan selanjutnya, tapi kita jeda sedikit ya dokter ya. Oke. Baik pemirsa TV Kepri, pemirsa Salam Sehat Kepri, kita jeda kembali. Usai jeda akan kembali lagi bersama saya dan Mbak Husnul bersama narasumber kita Dr. Reni Fahila. Dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Dan pemirsa Salam Sehat Kepri, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia. Saya Kusno Khotimah. Kali ini kita akan melanjutkan pertanyaan kita kepada Dr. Reni Fahila. Baik dokter, untuk yang tadi kita sudah membahas tentang terkait resiko tertinggi yang mengenai virus. Dan selanjutnya apa nih Mbak Husnul? Dan selanjutnya kita akan berapa lama sih
periode inkubasi terhadap virus corona tersebut? Ya, baiklah, pertanyaan yang pinter ya. Jadi kita memang harus paham dulu apa itu masa inkubasi ya. Nah, masa inkubasi itu adalah masa di mana masuknya virus ke dalam tubuh yang sehat sampai muncul gejala pada penderita tersebut. Nah, kita pernah dengar berita ya di TV masa karantina WNI yang dari Wuhan ya, mahasiswa dari Wuhan itu selama 14 hari. Tujuannya adalah untuk mengamati atau observasi dari masa inkubasi. Ya, jadi sekitar 7 sampai 14 hari. Kalau untuk Seperti saat itu. ini dok, di negara kita ini kan masih menerima maksudnya warga negara asing terutama dari Cina ke ini. Sampai yang terjadi kita dengar beberapa waktu lalu di Indonesia baru dikonfirmasi bahwa sudah ada WNI yang terinfeksi virus corona tersebut. Kemudian virus itu dibawa dari warga negara Jepang yang masuk ke Indonesia. Itu bagaimana prosesnya? Apakah yang kita tahu di bandara itu pasti melalui proses pemeriksaan dari itu yang namanya mungkin suhu tubuh ya dok ya. Jadi bagaimana itu suhu tubuhnya tidak terdeteksi atau apa sehingga warga negara Jepang itu bisa masuk ke Indonesia? Iya benar. Sebenarnya kita bisa saja kecolongan di situ. Karena kalau dia belum sampai ke masa inkubasi itu gejalanya belum ada, demamnya belum ada. Jadi kalau diukur pun pasti tidak ada panasnya. Tetapi apabila dia lewat dari masa inkubasi, di situ dia akan muncul gejala. Ya, gejala flu, demam, batuk, pilek, seperti itu. Oke dokter, apakah virus corona tersebut bisa menyebar dari orang yang tidak melihatkan gejalanya orang tersebut? Ya, kalau dia belum muncul gejala, belum ada bersin ya, dia belum mengeluarkan uap air dari saluran nafasnya, itu sebetulnya sih belum menularkan. Ya, itu berarti dia masih dalam masa inkubasi. Masa inkubasi apabila nanti setelah 14 hari ditemukan hasil yang positif, konfirmasi. Itu dok gimana dari yang masa inkubasi yang seperti dokter jelaskan dari 7 sampai 14 hari. Apakah jika individu yang memang terinfeksi dari 14 hari itu langsung positif atau mungkin bisa dari 7 sampai 14 hari itu bisa jadi negatif? Ya, kalau dia sudah terinfeksi, dipastikan apabila dia sudah melewati masa inkubasi, pasti akan menunjukkan gejala. Nah, ada batuk, ada pilek, ada demam. Itu ada pemeriksaan khusus, itu PCR ya, PCR itu khusus memeriksa virus, coronavirus. Kalau memang dia lewat masa inkubasi ada gejala dan positif, dipastikan dia coronavirus. Dipastikan. Iya. Oke dokter, apakah ada antibiotik efektif untuk mencegah dan mengobati COVID-19 ini? Ya, perlu dipahami ya, kalau antibiotik itu bukan untuk virus, tetapi untuk bakteri. Nah, kalau virus itu sendiri belum ada obatnya, tetapi antibodi kita sendiri yang muncul setelah terinfeksi biasanya kita akan lebih kebal bila terinfeksi coronavirus kembali seperti itu. Kalau untuk penderita coronavirus, benar nggak sih kalau dari Wuhan, Cina kita mendapat informasi bahwa ada pasien yang sudah sembuh? Apa memang bisa disembuhkan coronavirus ini? Sudah ada yang sembuh, banyak yang sembuh. Sudah banyak Iya, yang sembuh. jadi ini informasi Kemenkes ya, tanggal 4 Maret kemarin itu dari Wuhan ada sekitar 93.000, maaf bukan Wuhan, secara global ada sejumlah 93.000 ya, 93.000 terkonfirmasi. Untuk kematiannya sekitar 2-3% dari nilai total seperti itu. Yang lainnya sembuh. Jadi prognosanya itu bagus, baik. Berarti bisa disembuhkan ya dokter. Seperti yang info beberapa waktu lalu resmi 2 WNI terjangkit virus corona di Jakarta sana. Terus banyak juga warga yang langsung panik ya. Mbak Husnul pasti Mbak Husnul nonton juga sedikit berita. Ada yang kira-kira kepanikannya apa? Ada contohnya Mbak Husnul? Mungkin ada yang beli bahan pokok Seperti masker yang melejit harganya. seperti masker melejit harganya. Kemudian ada yang sampai membelanja bahan pokok yang seperti berprediksi beberapa hari lagi nggak akan keluar rumah. Gitu. Gimana sih dok? Sebahaya itukah virus itu atau mungkin hanya gosipnya yang bikin setiap individu jadi takut? Ya, sebaiknya kita dalam menghadapi berita-berita yang sungguh luar biasa ini ya, kita jangan panik terhadap adanya wabah coronavirus. Tetapi kita harus kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana caranya kita menghindari, kalaupun bisa kita memutus mata rantai penularan, seperti itu. Mungkin bisa lebih sedikit disampaikan lebih di himbauan nanti ya dokter ya. Iya, oke, baik dokter. Apa sih sebenarnya untuk langkah-langkah pemerintah mencegah penyebaran virus corona tersebut? Ya. Jadi dari informasi yang saya dapat ya, pemerintah sekarang saat ini sedang ada 3 langkah yang dilakukan. Pertama adalah
pemantauan. Jadi seluruh pendatang yang dari negara terjangkit, ya, negara terjangkit itu dipantau semuanya. Apabila sudah ada gejala, setelah masuk ada gejala, dia masuk ke dalam tahap pengawasan. Bila sudah pada pendatang yang dalam pengawasan ini ternyata muncul gejala batuk pilek, ya, gejala-gejala influenza, maka penderita harus diperiksa dan juga di anamnesa. Dalam medis itu anamnesa, ya, tanya jawab yang mendalam, apakah penderita ada terpapar dengan orang yang dicurigai penderita corona di negara terjangkit seperti itu. Apabila dia merasa ada terpapar dengan penderita corona di negara terjangkit, maka ini akan dilakukan pemeriksaan khusus, ya. Tadi sudah saya sampaikan, PCR itu khusus untuk memeriksa virus dari penderita. Nah, apabila positif, maka tentu saja pasien akan dikarantina dan akan diobservasi sampai sembuh. Baik, terakhir dokter untuk himbauannya mungkin Mbak Husno. Baik Siska, Dok, mungkin dokter bisa memberi sedikit himbauan untuk masyarakat Kepulauan Riau terkait virus corona. Oke, dokter bisa menyampaikan kamera TV Kepri. Baiklah, saya akan memberi beberapa himbauan, ya. Pertama sekali, kita jangan panik, apalagi cemas, ya. Hindari panik dan cemas. Yang kedua, kita harus menjaga kebersihan diri, ya. Seperti tadi, kita sering-sering cuci tangan. Cuci tangan. Kemudian kita makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Jangan lupa berolahraga. Dan yang kelima, ya, jangan mengambil keuntungan dari wabah ini. Karena marilah kita menjaga stabilitas nasional. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih kepada Mayor Laut Kesehatan Garing W, Dr. Eni Fahila, spesialis penyakit dalam, atas waktu yang telah diberikan untuk kita. Oke, baik. Terima kasih ya dokter sebelumnya. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa kembali. Ya, baik pemirsa, dan semoga melalui tayangan Salam Sehat Kepri ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya dan seluruhnya masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Baik pemirsa, saya Kusro Fatimah Dan saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Kepri. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri.